Satyawira Jala Dharma. Habis gelap, terbitlah terang. Raden Ajeng Kartini. Hai Sobat Konilamil, bersama saya Letnan Diana di Konilamil News. Dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda, hanya di Konilamil News Weekly. Upacara bendera rutin hari Senin kembali dilaksanakan di lapangan Minas Silam, Mako Kolinamil, Tanjung Priok, dengan Inspektur Upacara Kepala Dinas Material dan Pembekalan Kolinamil, Kolonel Laut Teknik Hamzah, yang dihadiri seluruh prajurit dan PNS Kolinamil. Dalam amanatnya, Kadismatpek Kolinamil menekankan kepada seluruh prajurit untuk selalu bertindak dan bersikap profesional dalam melaksanakan tugas setiap hari, serta tidak lupa untuk selalu mengupdate aplikasi Zibensam yang dimiliki prajurit. Dinas Penerangan Kolinamil menggelar latihan fungsional Latfungsi Dinas Penerangan Kolinamil Triwulan 3 tahun 2024 sebagai bagian dari pembinaan personil sekaligus meningkatkan profesionalisme prajurit Kolinamil, khususnya di bidang fotografi. Kegiatan ini turut menghadirkan tim pengajar dari Dispenal yaitu Serka TKU Agus Dwi Pranata dan dibuka secara resmi oleh Kadispen Kolinamil Kolonel Laut Khusus Dr. Andes Lili Suprijatna di Gedung Laut Natuna, lantai 3 Mako Kolinamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. TNI Angkatan Laut dan Bedah Riset dan Inovasi Nasional melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dan Kepala Bidang Riset dan Inovasi Nasional Laksamana Trihandoko bertempat di Selasar Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, yang turut dihadiri Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yudiarto Krisna Utomo bersama pejabat utama Mabesal, para Pangkotama TNI Angkatan Laut, dan pejabat BRIN. Kegiatan ini merupakan tonggak penting dalam memperkuat sinergi antar dua lembaga yang memiliki peran krusial dalam menjaga kedaulatan dan kemajuan bangsa. Panglima Kolinamil Laksda TNI Yudiarto Krisna Utomo memimpin langsung acara serah terima 3 jabatan penting, yakni jabatan Inspektorat Kolinamil, Asisten Perencanaan Pangkolinamil, Asisten Intelijen Pangkolinamil, dan pelepasan Kolonel Purnawirawan Dr. Andes Francisco Purwanto MM yang bertempat di Pendopo Mako Kolinamil, Tanjung Priok. Dalam amanatnya, Panglima Kolinamil mengatakan serah terima jabatan merupakan momen penting yang memegang peranan strategis dalam keberlanjutan tugas dan fungsi Kolinamil di masa depan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan prajurit, Satuan Lintas Laut Militer Satlinamil 3 melaksanakan latihan Visit Boat Search and Seizure atau VBSS tahun anggaran 2024 bertempat di Mako Satlinamil 3, Jalan Teguh Umar, Makassar. Latihan VBSS dibuka langsung oleh Komandan Satlinamil 3, Kolonel Laut Pelaut Nur Rahmat Ibrahim, diikuti prajurit Satlinamil 3 dan ABK KRI Teluk Hading 538. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI Angkatan Laut, khususnya Satuan Lintas Laut Militer 3 Satlinamil 3, Balai Pengobatan bersama Satuan Pengamanan dan Satuan Provos Satlinamil 3 melaksanakan tes urin secara mendadak kepada personil Satlinamil 3 dan ABK KRI Teluk Hading 358 bertempat di Aula Mako Satlinamil 3, Jalan Teguh Umar, Makassar. Kegiatan pemeriksaan urin dilaksanakan secara mendadak atas perintah Komandan Satlinamil 3, Kolonel Laut Pelaut Nur Rahmat Ibrahim kepada personil Satlinamil 3 dan ABK KRI Teluk Hading 358. Dinas Kesehatan Komando Lintas Laut Militer pada Triwulan 3 tahun 2024 menggelar latihan fungsional kesehatan dengan melibatkan personil Diskes Kolinamil dan perwakilan prajurit dan PNS dari Satker-Satkar di jajaran Kolinamil di ruang aula Diskes Kolinamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan latihan fungsional kesehatan dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kadiskes Kolinamil, Letkol Laut Kesehatan Dr. Imade Ari Dwi Saputra, dengan materi yang disampaikan secara menyeluruh oleh PNS Dr. Bintang, serta mengetahui mitos dan fakta kedokteran gigi yang disampaikan oleh Mayor Laut Kesehatan Dr. Gigi Widi. Bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta (STIP Jakarta), Jalan Marunda Makmur, Cilincing, Jakarta Utara, menggelar pelantikan perwira transportasi laut, program Diploma 4, program Diklat RPL, serta program Diklat Peningkatan tingkat 2, 3, dan 4. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran tahun 2024 yang turut dihadiri oleh Letkol Laut Teknik Raja Tabrani selaku Pabanspot Kolinamil mewakili Panglima Kolinamil Laksda TNI Yudiarto Krisna Utomo yang dipimpin langsung Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia STIP Insinyur Santoso Edi Wibowo. Dismin Pers Kolinamil menggelar latihan Dinas Dalam LDD Protokoler yang diikuti Kowal Kolinamil di Gedung Laut Natuna Mako Kolinamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang
yang dibuka oleh Kasubdistik Disminpers Kolinamil Mayor Laut Khusus T. Masturi dengan pemateri Letnan Laut Khusus Wanita Welni Septiana. Latihan ini digelar bertujuan agar petugas protokoler mempersiapkan dan mengelola sesuatu kegiatan demi menjaga kredibilitas dan citra institusi agar tetap baik dan efektif. Segenap prajurit Kolinamil menyambut kedatangan kapal perang jajaran Komando Lintas Laut Militer KRI Banda Aceh 593 yang tiba di dermaga Mako Kolinamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Setelah sebelumnya telah sukses mendukung embarkasi dan debarkasi pasukan serta material yang telah melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara IKN yang dilaksanakan pada 17 Agustus lalu. Latihan fungsional Puskodal Kolinamil Triwulan 3 tahun 2024 resmi ditutup oleh Kepala Puskodal Kolinamil, Letkol Laut Pelaut Igede Oke Manuaba, dan dihadiri peserta fungsi yang berasal dari Bintara dan Tamtama, personil staf op dan Puskodal. Latihan fungsional Puskodal kali ini menghadirkan instruktur latihan dari PT Hipernet dan staf Puskodal Kolinamil. Dengan materi pelatihan difokuskan kepada pengenalan aplikasi monitoring dan analisa laut Indonesia untuk operator di Puskodal Kolinamil. 162 melaksanakan latihan penanggulangan huru-hara yang merupakan bagian dari latihan operasi Matra Laut Triwulan 3 tahun 2024. Dipimpin oleh Komandan 162 Kolonel Laut Pelaut Julius Andreas Laurentius, bertindak sebagai papelat dan didampingi PJS Pasop 162. Mayor Laut Pelaut Subaktiansyah sebagai papelat bertempat di Mako 162 Surabaya dan diikuti 60 orang personil. Latihan ini untuk menambah pengetahuan dan keterampilan individu maupun tim mampu mengatasi gangguan keamanan kelompok tertentu. Satuan Lintas Laut Militer 1 menggelar latihan pembekalan di laut atau yang dikenal dengan replenishment at sea dengan peserta dari prajurit Sacing Namal 1 dan menggunakan Kal Nirwana 1 dan 2 yang sandar di dermaga Beaching Plate Mako Kolinamil, Tanjung Priok. Kegiatan latihan replenishment at sea atau RAS dibuka secara resmi oleh Wakil Komandan Sacing Namal 1 Letkol Laut Pelaut Amin Wibowo. Latihan ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme prajurit Sacing Namal 1 khususnya personil dari KRI dalam rangka mendukung tugas yang diemban. Latihan fungsional Dinas Penerangan Kolinamil Triwulan 3 tahun 2024 yang dilaksanakan dari tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus 2024 resmi ditutup. Penutupan latihan dipimpin langsung oleh Kadispen Kolinamil, Kolonel Laut Khusus Dr. Andes Lili Subrijatna, dan dihadiri perwakilan prajurit dan PNS dari masing-masing satuan kerja Kolinamil, bertempat di Gedung Laut Natuna, Mako Kolinamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam amanatnya, Kadispen mengatakan bahwa peran dan tugas penerangan ke depan akan dihadapkan pada tantangan yang semakin berat dan kompleks. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali selaku Pembina Utama Jalasenastri dan Ketua Umum Jalasenastri Nyonya Vera Muhammad Ali melaksanakan tatap muka bersama personil Jalasenastri yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menyambut HUT ke-78 Jalasenastri tahun 2024 di Gedung Obyek Syaf Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Kegiatan yang mengambil tema peran serta Jalasenastri dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian, serta menciptakan generasi unggul untuk kesejahteraan keluarga besar TNI Angkatan Laut menuju Indonesia Maju ini turut dihadiri Panglima Kolinamil Laksda TNI Hudiarto Krisna Utomo, didampingi Ketua Gabungan Jalasenastri Kolinamil Nyonya Irna Krisna Utomo, serta dihadiri pejabat utama Mabesal, para pimpinan Kota TNI Angkatan Laut, Wakil Ketua Umum, serta pengurus pusat Jalasenastri, Ketua Gabungan, Ketua Daerah, Ketua Cabang BS, serta ibu-ibu Jalasenastri, dan undangan yang hadir secara langsung maupun melalui daring. Prajurit Satuan Lintas Laut Militer 3 melaksanakan uji pemeriksaan kesehatan atau URIKA secara rutin setiap tahunnya untuk mendeteksi dini dan mengetahui kondisi kesehatan masing-masing individu, bertempat di RSAL Jalan Amari Lantamal 6 Makassar. URIKAS rutin juga bertujuan untuk persyaratan administrasi bagi personil yang akan melaksanakan usulan kenaikan pangkat atau UKP, serta sebagai kelengkapan persyaratan melaksanakan tes untuk masuk dalam lembaga pendidikan atau juga penugasan yang membutuhkan data riwayat kesehatan personil. Baik Sobat Kolinamil, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Letnan Diana beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di Kolinamil News periode berikutnya. Satyawira Jala Dharma.